sehat walafiat. Alhamdulillah, pembukaan Musda secara resmi telah dibuka oleh Ketum TP Sriwijaya. Untuk itu selanjutnya kita menginjak ke agenda musyawarah pertama Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah pertama Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu dimulai. Bagaimana ibu-ibu? Kita menggunakan prinsip ikan sepat, ikan bagus, ikan gabus, ikan lele, makin cepat, makin bagus dan tidak bertele-tele. Gimana, sepakat? Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno pertama dinyatakan dibuka. Baiklah, adapun agenda sidang pleno pertama adalah yang pertama pembahasan jadwal acara, yang kedua pembahasan tata tertib, yang ketiga pemilihan pimpinan sidang tetap. Untuk pembahasan jadwal acara yang sudah terdapat di meja pimpinan sidang, kami menawarkan untuk jadwal acara ini bersifat kondisional, menyesuaikan dengan keadaan. Bagaimana, kira-kira sepakat? Sepakat. Baiklah, kami akan membacakan ketetapannya. Keputusan Musyawarah Daerah 1 Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu nomor TAP 01 Musda 1 Srikandi 7/2022 tentang jadwal acara Musyawarah Daerah 1 Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Daerah 1 Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ketetapan Musyawarah Daerah 1 Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu tentang jadwal acara Musyawarah Daerah 1 Srikandi TP Sriwijaya. Pasal 1. Mengesahkan jadwal acara Musyawarah Daerah 1 Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu sebagaimana terlampir, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keputusan ini. Pasal 2. Jadwal acara adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Musyawarah Daerah 1 Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu. Jadwal acara sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan keadaan. Pasal 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 15 Juli 2022. Pimpinan sidang sementara Musyawarah Daerah 1 Provinsi Musyawarah Daerah 1 Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu, Ketua RA Aisyah SEMM, Sekretaris Rusmala Neti SH, Anggota Mary Harta SE. Selanjutnya untuk agenda kedua, pembahasan tata tertib. Untuk pembahasan tata tertib ini, seperti kita ketahui bersama bahwa tata tertib berisi aturan dan panduan musyawarah daerah. Pertama, Srikandi TP Sriwijaya, dan saya yakin ibu-ibu sudah mengerti ya dan paham isi dari tata tertib karena tidak jauh berbeda dengan organisasi-organisasi lain pada umumnya. Untuk itu kami tawarkan, apakah sepakat tata tertib ini kita sahkan? Sepakat. Untuk itu kami baiklah, kami akan membacakan ketetapannya. Keputusan Musyawarah Daerah 1 Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu nomor TAP 02 Musda 1 Srikandi 7/2022 tentang
Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah 1 Provinsi Serikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Daerah 1 Serikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Musyawarah Daerah 1 Serikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah 1 Serikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu. Pasal 1, mengesahkan Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah 1 Serikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu terdapat dalam lampiran surat keputusan ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 2, Tata Tertib Musda 1 Serikandi merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Musda 1 Serikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu. Pasal 3, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 15 Juli 2022. Pimpinan Sidang Sementara Musyawarah Daerah 1 Serikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu, tertanda Ketua RA Aisyah SEMM, Sekretaris Rusmala Neti SH, Anggota Mary Harita SE. Yang ketiga, pemilihan pimpinan sidang tetap. Untuk pemilihan pimpinan sidang tetap, untuk mempersingkat waktu, bagaimana kami tawarkan untuk pemilihan pimpinan sidang tetap masih dipimpin oleh kami bertiga. Apakah sepakat? Sepakat. Baiklah, kami akan membacakan ketetapannya. Keputusan Musyawarah Daerah 1 Serikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu nomor TAP 03/Musda 1/Serikandi/7/2022 tentang pimpinan sidang tetap Musyawarah Daerah 1 Serikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Daerah 1 Serikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan keputusan Musyawarah Daerah 1 Serikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu tentang pimpinan sidang paripurna Musyawarah Daerah 1 Serikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu. Pasal 1, menetapkan pimpinan sidang paripurna Musyawarah Daerah 1 Serikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 3 orang, yaitu Ketua RA Aisyah SEMM, Sekretaris Rusmala Neti SH, Anggota Mary Harita SE. Pasal 2, pimpinan sidang paripurna bertugas mengarahkan dan memimpin serta bertanggung jawab atas pelaksanaan sidang paripurna Musyawarah Daerah 1 Serikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu. Yang kedua, tata kerja dan mekanisme kerja pimpinan sidang diserahkan sepenuhnya kepada para pemimpin sidang paripurna itu sendiri. Pasal 3, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 15 Juli 2022. Pimpinan sidang Musyawarah Daerah 1 Serikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu. Ketua RA Aisyah SEMM, Sekretaris Rusmala Neti SH, Anggota Mary Harita SE. Baiklah, kita menginjak ke sidang pleno kedua. Umumnya sidang pleno kedua adalah laporan pertanggungjawaban atau LPJ, tetapi karena merupakan musda pertama, maka LPJ dan pandangan umum ditiadakan. Dan umumnya juga ada pembahasan komisi-komisi, tetapi jika disepakati, pembahasan tersebut akan kita drop
dan kita bahas pada saat raker selanjutnya. Sepakat? Untuk itu pada sidang pleno kedua ini agendanya adalah yang pertama, mengesahkan calon ketua Pemda Bengkulu periode 2022-2027. Yang kedua, pemilihan ketua Pemda Serikandi TP Sriwijaya Bengkulu periode 2022-2027. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada agenda pertama, yaitu pengesahan calon ketua Serikandi TP Sriwijaya periode 2022-2027 berdasarkan dari hasil penjaringan oleh panitia SC. Hanya ada satu nama di pimpinan sidang, yaitu atas nama Apoteker Destita Hairilisani SPAM MSM. Mantap. Mungkin ada bukti penandatanganan untuk dukungan ini dari DPC bisa disampaikan? Mantap. Mana dokumennya? Biar langsung dibaca ya. Oke, ketetapannya. Nah, tetap. Dua kali. Siap. Toko lah Dem. Baik, kami telah menerima surat pernyataan dukungan dari 8 DPC. Bagaimana? Dua yang belum kami terima, tapi 8 pernyataan yang sudah kami terima ini menunjukkan 80% dukungan. Gimana sih? Sebutkan 80. Iya, boleh. Boleh, silakan. Terima kasih. Ini akan saya sebutkan dari Terima kasih. Dari Bengkulu ini provinsi 10 kabupaten, 9 kabupaten 1 kota, dan sudah di meja sidang itu ada 8 dukungan dari DPC, yaitu Kepayang, Rejang Lebong, Kota Bengkulu, Bisa berdiri yang telah memberikan dukungan. Seluma, Bengkulu Utara, Buko. Jadi dari 9 kabupaten 1 kota, 8 sudah terkumpul. Terima kasih. Dari mana masih jalan dukungannya? Dukungan mana masih jalan? Langsung baca ketetapan. Baik. Ya WA. Benteng lebih sibuk. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, sepakat ya, kita lanjutkan ya. Kami akan membacakan ketetapan tentang pengesahan calon ketua. Keputusan Musyawarah Daerah 1 Serikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu nomor TAP 04/Musda 1/Serikandi/7/2022 tentang pengesahan calon ketua pengurus daerah Serikandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya Provinsi Bengkulu periode 2022-2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Daerah 1 Serikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan
Keputusan Musyawarah Daerah 1 Sri Kandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu tentang pengesahan Ketua Pengurus Sri Kandi TP Sriwijaya merangkap Ketua Formatur Pengurus Daerah Sri Kandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya Provinsi Bengkulu periode 2022-2027. Pasal 1. Mengesahkan nama calon Ketua Umum Tenaga Pembangunan Sriwijaya 2022-2026 yaitu Apoteker Destita Hairi Lisani Espam MSM. Yang bersangkutan memiliki surat keterangan domisili yang beralamat di Bengkulu yang dikeluarkan oleh Lurah Dermayu, Kecamatan Air Priukan, Kabupaten Seluma. Dengan ini menerangkan bahwa nama Destita Hairi Lisani, tempat dan tanggal lahir Semarang 9 Desember 1982, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, status menikah, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kelurahan Dermayu RT 4 RW 1 Kecamatan Air Priukan, Kabupaten Seluma. Nama tersebut di atas adalah benar penduduk Kelurahan Dermayu dan berdomisili bertempat tinggal di Kelurahan Dermayu, Kecamatan Air Priukan, Kabupaten Seluma, dan surat keterangan domisili ini dipergunakan untuk pelantikan Ketua Sri Kandi Bengkulu. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan 11 Juli 2022, Lurah Dermayu, tertanda Sekretaris Lurah Mufida AMD. Sah. Keputusan ini ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 15 Juli 2022. Pimpinan Sidang Musyawarah Daerah 1 Sri Kandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu, Ketua RA Aisyah SEMM, Sekretaris Rusmala Neti SH, Anggota Mary Harita SE. Boleh bernapas dulu ya. Baiklah, kita masuk pada agenda kedua. Agenda yang ditunggu-tunggu tentunya, mengingat ini hanya ada satu calon tunggal. Apakah Bapak Ibu yang berada di ruangan ini sepakat untuk mengesahkan Saudari Apoteker Destita Hairi Lisani Espam MSM sebagai calon tunggal? Baiklah, kami akan membacakan ketetapannya. Bukan calon tunggal yuk, nggak terpilih. Ya, calon yang sudah terpilih ya. Keputusan Musyawarah Daerah 1 Sri Kandi TP Sriwijaya nomor TAP 05/Musda 1 Sri Kandi 7 2022 tentang Ketua terpilih Sri Kandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya Provinsi Bengkulu periode 2022-2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Daerah 1 Sri Kandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan keputusan Musyawarah Daerah 1 Sri Kandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu tentang Ketua terpilih Pengurus Daerah Sri Kandi TP Sriwijaya merangkap Ketua Formatur Pengurus Daerah Sri Kandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya Provinsi Bengkulu periode 2022-2027. Pasal 1. Menetapkan Saudari Apoteker Destita Hairi Lisani Espam MSM sebagai Ketua Pengurus Daerah Sri Kandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya Provinsi Bengkulu periode 2022-2027 sekaligus sebagai Ketua Formatur. Pasal 2, Ketua Umum terpilih bersama-sama dengan tim formatur diberikan mandat untuk memilih dan menetapkan Ketua Dewan Penasehat, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pembina, Dewan Pakar,
periode tahun 2022-2027 selambat-lambatnya 1 bulan setelah keputusan ini ditetapkan. Pasal 3, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 15 Juli 2022. Pimpinan sidang Musyawarah Daerah 1 Sri Kandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu. Ketua RA Aisyah SEMM, Sekretaris Rusmala Leti SH, Anggota Mary Harita SE. Mantap. Sudah terpilih. Baiklah, dengan telah terpilihnya Ketua Sri Kandi TP Sriwijaya Sumsel, TP Sriwijaya Bengkulu periode 2022-2027, maka usai sudah rangkaian musda pertama Sri Kandi TP Sriwijaya dengan mengucapkan lapas Alhamdulillah, musda Sri Kandi TP Sriwijaya Bengkulu dinyatakan selesai. Maju ke depan dulu ya, sorry yuk. Di pidato kemenangan dulu. Nanti mungkin dilanjutkan dengan penandatanganan. Yo, dari tangan dulu. Ini kapan ini? Indonesia Marine. Pembicaranya California dan ini dan berbagai Terima kasih. Selanjutnya ini pemilihan sudah selesai. Kita minta ketua terpilih untuk menyampaikan pidato politiknya.